Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayuliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf akhlaki mengenai kebenaran. Kebenaran menjadi idaman setiap manusia. Tasawuf adalah akhlak kenabian yang akan terus menjadi sumber inspirasi dan motivasi, memberi makna dan arah, serta menjadi kendali hakiki bagi terbangunnya peradaban manusia. Merasa tahu, merasa benar, berubah pendapat, mempertahankan pendapat, berketetapan hati, menanggapi adalah di antara sekian kata-kata yang mengandung implikasi didapatnya kebenaran. Benar adalah menyatakan kualitas, menyatakan keadaan, atau menyatakan sifat benarnya sesuatu. Sesuatu itu bisa berubah pengetahuan atau pengalaman. Sebagai lazimnya setiap sifat benar yang bisa dipahami dan dihubungkan dengan sesuatu yang disifatkannya, sehingga dapat dikemukakan dua pengertian tentang benar. Kebenaran yang sebenar-benarnya benar dari sesuatu yang menjadi objek penilaian tentang kebenaran, tetapi ada yang perlu diperhatikan apabila orang mengatakan sesuatu tentang kata benar. Pada umumnya, orang secara spontan membayangkan kata lawannya, yaitu salah. Benar lawannya salah. Kebenaran menjadi idaman setiap manusia. Ia mempunyai makna khusus dalam kehidupan. Ia adalah tumpuan dari segala pemikiran, sikap, dan tindakan. Dialah yang memberi arti hidup. Tanpa dia tak bermanfaat apa yang dikerjakan manusia. Setiap langkah maju, berjalan mendekat, dan dirasa sampai kepada suatu kebenaran. Di tempat berpijak, masih terbentang jarak yang luas arah menuju ke kebenaran, dan terus dilakukan berulang kali. Dicoba dan dicoba lagi, dan usahanya tetap sama. Tapi semua yang disebut dengan ilmu pengetahuan kebenarannya relatif. Benar hari ini mungkin besok sudah tidak benar lagi. Benar di suatu tempat mungkin tidak benar di tempat yang lain. Dalam sejarah pemikiran Islam, nilai-nilai tasawuf diawali dengan perbincangan tentang teologi atau akidah, dilanjutkan mulai ada formulasi syariah. Sufisme pada kurun ini tanpa nama tapi punya makna intensif dengan penghayatan yang mendalam. Klaim pendapat kaum orientalis ini tidak sepenuhnya benar dan perlu diberikan hujjah dengan fakta dan evidensi historis yang akurat. Para sufi melihat dan yakin bahwa Al-Quran merupakan tuntunan dan bimbingan hidup yang harus dipedomani manusia untuk keselamatan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Dalam sejarah pemikiran Islam, nilai-nilai tasawuf diawali dengan perbincangan tentang teologi atau akidah, dilanjutkan mulai ada formulasi syariah. Sufisme pada kurun ini tanpa nama punya intensif dengan penghayatan yang mendalam. Para sufi melihat dan yakin bahwa Al-Quran merupakan tuntunan dan bimbingan hidup yang harus dipedomani manusia untuk keselamatan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Pengamalan ibadah dengan kandungan Al-Quran dan Sunnah Rasul menambah keasyikan taqarrubillah sehingga mampu menghidupkan spiritualitas yang tinggi dan berusaha untuk melupakan nilai duniawi yang menodai nilai ketuhanan. Islam tanpa tasawuf bukanlah Islam kafah, sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Islam kafah adalah Islam yang terpadu antara akidah, syariat, dan hakikat. Tasawuf adalah akhlak kenabian yang akan terus menjadi sumber inspirasi dan motivasi karena ia memberi makna dan arah serta menjadi kendali hakiki bagi terbangunnya peradaban manusia. Dengan posisi demikian, secara otomatis ia menjadi dasar yang sangat kokoh bagi pemahaman, penghayatan, dan pengamalan tasawuf sebagai sebuah disiplin ilmu yang memiliki daya tarik tersendiri, sekaligus bersih dan terlepas dari saling keterpengaruhan kepercayaan satu sama lain. Proses penghayatan dengan upaya pemaknaan wahyu Qur'ani oleh para sufi senantiasa bersungguh-sungguh
istikharah ke dalam setiap huruf ayat-ayat Al-Quran, sehingga bagi para sufi tidak pernah berhenti membaca, menelaah, dan menghayati isi makna kandungan ayat-ayat Al-Quran sampai akhirnya hayatnya. Tasawuf akhlaki memberi pemahaman yang mendasar bahwa tidak akan berhasil pengendalian diri pribadi dan perubahan mental kalau hanya usaha dalam aspek lahiriah saja. Ada kelompok sufi yang moderat mengemukakan pendapat bahwa rasa benci terhadap dunia cukup sekedar jangan sampai lupa kepada tujuan hidup. Golongan ini tetap memanfaatkan dunia sekedar kebutuhannya yang wajar, tidak berlebih-lebihan agar tidak melampaui batas stabilitas akal dan perasaan. Sehingga apapun dan bagaimanapun nafsu dunia harus dimatikan dari diri manusia agar manusia bebas berjalan menuju tujuan dalam menggapai cita-cita dengan mencapai kenikmatan spiritual yang hakiki. Kehidupan duniawi adalah bagaikan virus penyakit yang pasti mengganggu kesehatan dan mengakibatkan kematian. Terapi pengobatannya adalah menunjukkan sebab-sebab penyakit itu dan menyadarkan agar insyaf akan akibat dan bahayanya. Bagaikan seseorang yang sadar akan menderita suatu penyakit, kemudian melakukan usaha penyembuhan dengan pengobatan yang tepat, meyakini bahwa masuknya obat untuk menghilangkan penyakit sekaligus mendatangkan kesehatan pada fisik seseorang. Menurut Sufi, jasmani dan rohani yang sehat adalah langkah pertama dalam rangkaian perjalanan hidup spiritual yang lebih kuat dan sungguh-sungguh. Latihan untuk meningkatkan amalan-amalan keagamaan dengan riyadhah dan mujahadah bernilai spiritual yang cukup berat. Keikhlasan yang tanpa pamrih, tanpa ingin balasan, tetapi tertuju pada mengharap ridho Allah SWT, dan inilah puncak latihan yang dikenal dengan konsep tajalli. Para sufi yakin bahwa seseorang dapat memperoleh pancaran nur konsisten dalam zikir kepada Allah dan menghindari dari sesuatu yang mengakibatkan dapat melupakannya jalan yang harus ditempuh para calon sufi. Orang-orang seperti sufi ini biasanya telah melewati atau menempuh jalan tahalli, dan tajalli. Barulah mereka bisa dianggap seorang sufi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa muraqabah merupakan hakikat kebenaran dan implementasi tasawuf akhlaki yang bersumber dari hasil pengetahuan, pengalaman, dan pengenalan seseorang terhadap Allah SWT. Dengan memahami penuh yakin tentang kepastian hukum-hukum Allah SWT dan ancaman serta balasan kebaikan yang akan diterima atas ketetapan dan ketentuan Allah SWT. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.